Untuk yang soal pertama yaitu membahas rekonsiliasi bank. Akun kas PT PPA pada tanggal 31 Maret menunjukkan saldo sebesar 66.935. Laporan bank menunjukkan saldo 112.675. Berarti untuk yang saldo kas perusahaan itu bisa ditulis 66.935 dan di sisi saldo kas bank bisa ditulis 112.675. Selanjutnya, untuk yang nomor 1, cek yang beredar mencapai 41.840, yang berarti cek beredar itu mengurangi saldo kas bank sebesar 41.840. Kemudian nomor 2, setoran perusahaan bulan Maret terlambat dicatat oleh bank sebesar 12.200, yang berarti itu menambah saldo bank dengan nama akun setoran dalam perjalanan sebesar 12.200.000 rupiah. Yang ketiga, sebuah cek sebesar 7.250 telah salah dibebankan oleh bank sebesar 2.750, yang berarti itu mengurangi kas bank dengan nama akun kas masuk dicatat terlalu kecil sebesar 4.500.000. Kemudian yang nomor 4, sebuah cek sebesar 760 untuk pembayaran utang dagang salah dicatat oleh PT PPA sebesar 7.600.000 rupiah. Itu berarti menambah saldo kas perusahaan. Penulisannya menggunakan kesalahan pencatatan sebesar 6.840, dan itu angkanya berasal dari 7.600 dikurangi 760 yang hasilnya 6.840. Selanjutnya nomor 5, penagihan piutang wesel oleh bank nominal 7 juta, bunga 385. Kedua akun masuk ke penambah saldo kas perusahaan. Nomor 6, beban administrasi bank untuk bulan Maret sebesar 125, yang berarti mengurangi saldo kas perusahaan 125.000. Selanjutnya nomor 7, sebuah cek sebesar 2.500.000 dikembalikan oleh bank karena tidak cukup dananya. Berarti itu mengurangi saldo kas perusahaan yang mengurangi 2.500.000. Untuk bentuk laporan rekonsiliasi bank bisa disusun menurut dipisah menggunakan saldo kas perusahaan. Mana yang menambah dan mengurangi saldo kas perusahaan, mana yang menambah dan mengurangi saldo kas bank. Untuk dari yang sudah saya disebutkan, berarti yang menambah kas perusahaan yaitu piutang wesel sebesar 7 juta, bunga wesel 385.000, serta kesalahan pencatatan sebesar 6.840. Jika ditotal, maka sebesar 14.225. Untuk yang mengurangi saldo kas perusahaan, yaitu cek dikembalikan serta beban administrasi. Cek dikembalikan sebesar 2.500.000,
dan beban administrasi sebesar 125.000. Kemudian untuk saldo kas perusahaan, saldo awal sebesar 66.935.000 ditambah total saldo penambah kas perusahaan sebesar 14.225, yaitu 81.160.000. Kemudian dari total yang sudah saya sebutkan barusan dikurangi dengan total pengurang saldo kas perusahaan, yaitu 2.625, yaitu 78.535.000 rupiah. Untuk selanjutnya, saldo kas bank, saldo awal menunjukkan 112.675 ditambah setoran dalam perjalanan, yaitu 12.200.000 rupiah dengan total 124.875.000 rupiah. Kemudian untuk saldo kas bank yang dikurangi, yaitu cek beredar sebesar 41.840.000 rupiah, serta kas masuk dicatat terlalu kecil sebesar 4.500.000 rupiah dengan total 46.340.000 rupiah. Kemudian untuk yang 124.875 dikurangi 46.340.000 rupiah. Kemudian totalnya 78.535. Ya, untuk yang rekonsiliasi bank mungkin terlalu cepat. Jadi apa ada yang ingin ditanyakan? Nah, jadi kenapa masuk ke saldo pengurang kas bank? Karena sebenarnya dari perusahaan itu sudah mengeluarkan cek sebesar 7.250.000 rupiah. Akan tetapi oleh bank, dari bank hanya dicatatkan sebesar 750.000 rupiah. Loh. Oh, salah. Oke. Pas masuk bisa. Oh, mohon maaf ini untuk keterangannya ini ada kesalahan. Ya, bisa dilanjut teman-teman. Ini tadi apakah ada pertanyaan yang terlewat? Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Jika tidak, akan dilanjutkan ke jurnal umumnya. Ya, mungkin mungkin tidak ada yang ingin ditanyakan ya. Kemudian untuk jurnal umumnya, yang pertama yaitu kas. Oh, mungkin yang kas debit bisa dilewati dulu. Kita lihat dulu yang kredit. Yang pertama yaitu piutang wesel sebesar 7 juta.
yang berarti itu menambah piutang wesel. Piutang wesel kredit 7 juta. Kemudian pendapatan bunga kredit 385.000. Kemudian utang usaha sebesar 6.840. Kemudian setelah itu di di total 7 juta ditambah 385 ditambah 6.840. Kemudian kas debit 14.225. Untuk yang kas kredit itu berasal dari piutang usaha debit sebesar 202.500 serta beban administrasi sebesar 125.000. Jika dijumlah, maka kas kredit sebesar 2.625 dengan total debit kredit 16.850. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, tidak ada yang ingin ditanyakan. Kemudian untuk selanjutnya, soal nomor 2, yaitu merupakan soal kas kecil. PT BPA menggunakan metode impres untuk mengelola kas kecil. Pada tanggal 1 Januari 2022, dibentuk kas kecil sebesar 8.500.000 dan pengisian kembali setiap hari Senin. Data pengeluaran kas kecil pada tanggal 21 Maret, 28 Maret, dan 31 Maret. Untuk yang pertama, kita buat dulu jurnal umum dari pembentukan kas kecil dulu. Yang pertama, debit kas kecil 8.500.000 dan kredit kas kecil 8.500.000. Untuk soal pertama, buatlah jurnal pengisian kembali kas kecil tanggal 21 Maret 2022. Beban konsumsi sebesar 2.900.000, beban rapat sebesar 2.600.000, serta beban lain-lain sebesar 2.200.000. Jika ditulis di jurnal umum, maka beban konsumsi sebesar 2.900.000 di sisi kredit, beban rapat sebesar 2.600.000 di sisi kredit, beban konsumsi sebesar 2.900.000 di sisi debit, beban rapat sebesar 2.600.000 di sisi debit, serta beban lain-lain sebesar 2.200.000 di sisi debit. Jika dijumlah, maka kas sebesar 7.700.000 di sisi kredit. Kemudian tanggal 28, buatlah jurnal pengisian kembali kas kecil tanggal 28 Maret dengan jumlah dinaikkan menjadi 12.500.000. Kemudian, jika ditulis di jurnal umum, maka beban konsumsi sebesar 2.850.000 di sisi debit. Kemudian beban rapat sebesar 3.800.000 di sisi debit.
Kemudian beban lain-lain sebesar 1.800.000 di sisi debit, serta ada kenaikan kas kecil sebesar 4 juta di sisi debit. Serta setelah itu maka kas di sisi kredit sebesar 12.450.000. Soal ketiga, buatlah jurnal penyesuaian per 31 Maret jika kas kecil tidak diisi kembali. Untuk yang tanggal 31, beban konsumsi sebesar 1.900.000 di sisi debit, beban rapat sebesar 3.500.000 di sisi debit, serta beban lain-lain sebesar 2.600.000 di sisi debit. Dan karena pada tanggal 31 Maret kas kecil tidak diisi kembali, maka kas kecil kredit sebesar 8 juta rupiah. Untuk jurnal umum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Selanjutnya, buatlah akun kas kecil. Jadi untuk membuat buku besar kas kecil itu berdasarkan jurnal umum. Jadi buku besar yang pertama yaitu tanggal 1 bulan 1 yaitu pembentukan sebesar 8.500.000 di sisi debit, kemudian saldo debit. Setelah itu tanggal 28 karena ada kenaikan kas kecil, maka di sisi debit nominalnya 4 juta rupiah. Kemudian dari saldo 8.500.000 ditambah 4 juta rupiah ditambah maka hasilnya 12.500.000. Dan karena tanggal 31 Maret tidak diisi kembali, maka di buku besar kas kecil ditulis tidak diisi kembali dan kredit 8 juta rupiah dengan saldo 12.500.000 dikurangi 8 juta, kemudian hasilnya 4.500.000 rupiah. Untuk kas kecil, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bisa on mic ataupun lewat chat ya. Ya baik, karena tidak ada yang bertanya, langsung saja dilan. Oh, sebentar. Ya, silakan buat Kak Mukti bisa bertanya. Ya, terima kasih buat pertanyaannya. Sebenarnya jika saya lihat dari soalnya tidak
tidak ada perintah untuk membuat jurnal penutup. Tapi jika memang ada soal, jika memang ingin diselesaikan sampai jurnal penutup, maka dibuatlah jurnal umum dulu tanggal 31, kas debit 4.500.000 dan kas kecil 4.500.000. Kemudian diinput ke buku besar. Tanggal 31. Berarti kemudian kredit sebesar 4.500.000. Kemudian untuk saldonya 4.500.000 dikurangi saldo kredit 4.500.000, maka 0. Sekian, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali atau kurang jelas? Izin bertanya, Kum. Hmm. Apakah perlu dibuat jurnal penutup apa enggak ya? Karena dari soal itu sebenarnya tidak ada buatlah jurnal penutup, hanya sampai jurnal penyesuaian per 31 Maret jika kas kecil tidak diisi kembali. Buat penghitungan 4.500.000-nya itu berarti itu dari saldo kas kecil eh saldo kas kecil itu dibuat 0 itu 4.500.000, kas kecil dipindahkan ke saldo kas. Saldo kas kecil sisanya 4.500.000. Jadi penutupnya itu harus dibuat 0. Jadi 4.500.000-nya itu dikurangi sisanya 4.500.000. Setelah itu di sisi di sisi debit kas karena bertambah 4.500.000. Buat kas kecilnya itu berkurang 4.500.000. Apa mungkin dari penjelasan saya ada yang keliru? Baik, ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Baik, jika tidak ada bisa dilanjut soal ketiga. Soal ketiga yaitu mengenai cadangan kerugian piutang. Saldo rekening piutang dagang dan cadangan kerugian piutang pada tanggal 1 Januari 2021 adalah piutang dagang di sisi debit sebesar 103.000.000 rupiah dan cadangan kerugian piutang di sisi kredit 6.180.000 rupiah. Transaksi selama tahun 2021 adalah yang pertama, penjualan secara kredit sebesar 200 juta 58 juta ribu rupiah.
Maka karena ini penjualan secara kredit, maka menggunakan akun piutang dagang di sisi debit sebesar 258 juta serta akun penjualan di sisi kredit 258 juta. Kemudian piutang kredit sebesar 1.050.000 rupiah. Untuk buku besarnya dicatat di cadangan kerugian piutang, yaitu di sisi kredit sebesar 1.050.000 rupiah dan untuk total saldonya yaitu 6.180 ditambah 1.050 yaitu 7.230.000. Nomor 5, penghapusan piutang yang tidak tertagih sebesar 4.500.000 di jurnal umum menggunakan akun cadangan kerugian piutang sisi debit sebesar 4.500.000 serta piutang dagang sisi kredit sebesar 4.500.000. Kemudian diposting di buku besar yaitu debit 4.500.000. Kemudian untuk akunnya yaitu total saldo 7.230 dikurangi 4.500 yaitu hasilnya 2.730. Kemudian untuk yang nomor 6, perusahaan menggunakan metode persentase saldo piutang dalam menghitung cadangan kerugian piutang sebesar 6%. Berarti kita hitung dulu 6% dari total saldo piutang yaitu 84.500.000. 6% dari 84.500.000 yaitu 200 6% dari 84.500.000 yaitu 5.070.000 rupiah. Oke, karena saldo cadangan kerugian piutang berada di sisi kredit, maka 5.070.000 rupiah dikurangi total saldo cadangan kerugian piutang yaitu 2.730.000 rupiah, yaitu hasilnya 2.340. Kemudian ditulis di jurnal umum yaitu beban cadangan kerugian piutang di sisi debit sebesar 2.340 serta cadangan kerugian piutang di sisi kredit
sebesar Rp2.340.000. Kemudian diposting ke buku besar cadangan kerugian piutang. Mohon maaf, ini untuk yang sudah diketik ada kesalahan. Setelah diposting ke cadangan kerugian piutang kredit 2.340.000, maka total saldo 2730 ditambah 2340, maka totalnya 5.070.000 rupiah. Untuk laporan posisi keuangan, yang pertama piutang dagang. Saldo terakhir yaitu 80.484.500.000 rupiah dikurangi cadangan kerugian piutang sebesar 5.070.000 rupiah. Maka setelah dikurangi piutang, piutang dagang setelah dikurangi cadangan kerugian piutang menjadi piutang bersih, yaitu 79.430.000. Ya, buat cadangan kerugian piutang sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik buat soal 1, 2, maupun 3 yang sudah dibahas tadi. Kalau Permisi dong, izin ya, bertanya. Itu yang beban cadangan kerugian kan 6%. Kenapa dikurangi 2.730.000? sebentar. Yang ini, Iya, apa yang ini? Oh, yang ini. perhitungan itu loh 6%. Oh ya, Beban pokok. itu yang pertama dari kita hitung dulu. Berapa sih 6% dari total saldo piutang? Karena saldo piutangnya itu totalnya 840.500 dan hasilnya 5.700. Itu hasilnya yang pertama, 5.700. Kemudian karena akun cadangan kerugian, eh apa nih? 5.070. Ah, oh iya, oh iya. Karena yang kedua kemudian karena cadangan kerugian piutang itu ada di sisi kredit yaitu 2730, maka dikurangi, maka ini dikurang 5.070 dikurangi 2730. Jadi maksudnya ini akun 6% itu harus harus itu total saldo cadangan kerugian piutang. Jadi karena ini 6% dari 84.500 itu 5.070 dan saldo cadangan kerugian piutang ada di sisi kredit 2.730, maka dikurangi untuk mendapatkan total saldo cadangan kerugian piutang sebesar 5.070.000 rupiah. Seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Baik, jika tidak ada yang bertanya, ini bisa dilanjutkan ke materi keempat. Itu sih.
Lanjut yang soal keempat, piutang wesel. Pada tanggal 1 September 2021, PT AR menerima sebuah promes dari PT AI atas transaksi penjualan secara kredit nominal 66.500.000, umur 120 hari dengan tingkat bunga 10%. Promes tersebut oleh PT AR pada tanggal 20 November 2021 didiskontokan ke PT AAB dengan tingkat diskonto sebesar 12%. Yang pertama kita mencari jatuh temponya dulu. Kan 120 hari dari tanggal 1 September 2001 September dihitung hasilnya pada jatuh temponya pada tanggal 31 Desember. Terus yang kedua kita mencari bunganya. Bunganya dari 10% dikalikan satu kredit nominalnya sebesar 66.500.000, terus dikali umur umur harinya 120 per 365. Hasilnya bunganya yaitu 2.186.301. Terus yang ketiga kan promes tersebut oleh PT AF pada tanggal 20 November 2021 didiskontokan ke PT AAB. Berarti kita mencari bunga diskontonya yaitu 68.300 ini dari 66.500.000 ditambah 2.186.301. Terus dikalikan tingkat diskontonya yaitu 12% dikali 41 per 365. 41 itu dari 20 November sampai 31 Desember itu 41 hari. Hasilnya 925.834. Terus kita mencari bunga yang masih harus diterima oleh PT AAR, yaitu 2.186.300 dikurangi diskontonya, yaitu 925.858. Hasilnya yaitu 1.260.447.
Ada yang mau ditanyakan? Lanjut ke jurnal umumnya ya. Perhitungan jatuh temponya. Ya bentar. Kan 120 hari jatuh temponya. Kan waktu pembeliannya itu tanggal 1 September ya. Terus September itu kan ada 30 hari. Kan berarti dari tanggal 1 itu masih sisa 29 hari. September iya, ini tak jawab. September 29, terus September Oktober. Oktober 31 hari, terus November 30. Berarti kan ini semua totalnya sama dengan 90 hari. Berarti kan kurang 120, ini kan kurang 30 lagi. Nah, kita ambil dari yang bulan Desember. Berarti kan Desember 30. Berarti jatuh temponya kan jadinya pada tanggal 31 Desember. Sudah, Kak? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Kita lanjut ke jurnal umumnya. Yang pertama, kita membuat jurnal PTAAI dulu. Yang pertama, pada tanggal 1 September 2021, PT AAI menerima, berarti kan PT AAI membeli dari PT AR. Jadi pembeliannya itu sejumlah nominalnya 66.500.000. Terus pada tanggal 1 juga PT AR juga membuat jurnal atas penjualannya, yaitu piutang wesel debit 66.500.000 dan kredit penjualan 66.500.000. Lanjut tanggal 20 November. 20 November kan itu diskontokan ya ke PT AAB. Berarti yang membuat jurnal itu PT AAR sama PT AAB. PT AA ini AA-nya nggak usah membuat jurnal. Yaitu pada PT AAR piutang weselnya kredit 66.500.000, pendapatan bunga 1.264.047, dan berarti kan mendapatkan kas sebesar 67.760.447. Dan pada PT AAI jurnalnya piutang wesel debit, piutang bunga debit 66.500.000, 1.264.447, kreditnya kas 67.760.447. Terus pada tanggal 31, berarti kan hubungannya antara PT AAI sama PT AAB. Soalnya kan PT AAI ini sudah tidak ikut campur. Pada PT AI, utang wesel debit 66.500.000, beban bunga debit 2.186.301, kas kredit 68.686.301. Pada PT AAB, maaf salah ini AAB.
Kas debit 68.686.301, piutang hasil kredit 66.500.000, piutang bunga 1.264.047 dan pendapatan bunga 925.884. Ya, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan? Bisa langsung on mic atau bisa lewat chat ya. Iya, bisa langsung, Kak. Oh iya, maaf, tanggal 31 Desember maksudnya. Iya, maaf, Stiput. Seharusnya tanggal 30 Desember, Mang. Apakah ada yang perlu ditanyakan lagi? Lanjut ya. Lanjut ke soal yang kelima, yaitu persediaan. Dari ketersediaan barang dagangan diketahui. Satu soalnya kan dari Desember, dari 20 November sampai Desember 41 hari.
Hitungnya kan dari tanggal 20-nya sampai tanggal 30 kan 40. Jadi kan dihitungnya 40 per 30, 41 per 365. Berarti kan udah itu kan yang diskonnya itu kan tanggal 20 November. Berarti kan dari 20 November sampai 30 kan 20-nya itu dihitung soalnya kan udah masuk tanggal diskontonya itu. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi, Kak? Lanjut soal yang kelima, yaitu kartu persediaan. Yang pertama kita mencari kalau yang fisik mencari saldo akhirnya dulu. Kan mencari persediaan akhir yaitu 8.200 ditambah 9.000 ditambah 7.000 ditambah 8.900 ditambah 6.600 yaitu hasilnya 8.700. Itu adalah persediaan akhir menurut metode fisik. Langsung saja kita yang mencari. Oh iya. Ya, mencari persediaan akhir hasilnya kan 8.700. Terus kita yang ke fisik. Yang fisik yang Vivo. Berarti kan kalau yang Vivo kan saldo yang pertama keluar pertama. Berarti kan 7 saldonya itu 8.700. Mencari saldo yang pembelian tanggal tanggal yang 17. 7.000 dikali 5.800. Hasilnya kan 40.600. Kan nggak semua 8.700 soalnya yang tanggal 17 itu cuman 7.000 unitnya. Berarti yang sisanya itu masuk ke yang tanggal 6. Berarti kan 1.700 dikalikan yang 5.500. Hasilnya 9.350.000. Totalnya sama dengan 49.950.000 yaitu MPKP Vivo menurut metode fisik.
Lanjut yang LIFO. Kalau yang LIFO kebalikannya dari yang FIFO. Totalnya kan 8.700. Kita 8.200. Soalnya kan yang satu awal satu awalnya tuh cuman 8.200. Jadi kita masukin dulu yang 8.200 dikalikan 5.000 sama dengan 41 juta. Terus sisanya kita ambil yang 9.000 unit. Lim- Berarti kan 8.700 dikurangi 8.200 itu kan masih sisa 500. 500 dikalikan yang 5.500 sama dengan 2.750.000. Totalnya sama dengan 43.750.000. Terus yang metode fisik rata-rata. Kalau yang rata-rata itu cuma dikalikan semua terus dibagi jumlah unitnya. 8.200 dikali 5.000 ditambah 9.000 dikali 5.500 ditambah 7.000 dikali 5.800 terus dibagi jumlah unitnya 8.200 ditambah 9.000 ditambah 2.000 sama dengan 131.100. Itu yang menurut metode fisik. Apakah ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke perpaktual? Kita lanjut yang perpetual. Kalau yang perpetual itu ada kartu persediaannya supaya kita bisa mempermudah menghitung saldonya akhirnya itu berapa. Yang pertama menurut Vivo, yaitu pada tanggal 1 awal 8.200 dimasukkan ke tabel saldo unit 8.200, harga pokok per unit sama dengan 5.000. Terus ini 41 juta itu dari 8.200 dikalikan 5.000. Pada tanggal 6 pembelian yaitu 9.000 unit dimasukkan ke tabel yang masuk unit 9.000, harga pokok per unit 5.500. Jumlahnya menjadi 49.500. Itu ini saldonya ini tuh dimasukkan ke saldo. Jadinya ini semua dimasukkan ke sini terus nanti dijumlah. Di sini 8.200 ditambah 9.000 sama dengan 17.200 dan jumlahnya ini 90.500 ini masih saldo setelah tanggal 1 dan 6. Lanjut ke tanggal 10 yaitu penjualan. Penjualan sebesar 8.900 unit. Kita catat ke tabel yang keluar. Kan semuanya 8.900, tetapi kan ini masih yang saldo awalnya itu kan kalau Vivo ambil yang awal ya masih 8.200. Jadi kita masukin dulu yang 8.200 dikalikan 5.000 hasilnya ini. Terus sisanya 700 masuk yang dikalikan harga yang pembelian tanggal 6. Itu berarti kan 8.200. Kan penjualnya berarti kan 8.900 itu yang pertama diambil dari yang saldo awal, terus yang kedua diambil yang pembelian tanggal 6. Hasilnya ini. Terus ini 8.300 ini sama dengan sisa sisa ini kan sudah diambil 700. Berarti kan sisa 8.300. Harganya yang ini dan ini sama dengan ini dikalikan 5.500. Terus yang tanggal 17 yaitu pembelian sebesar 7.000 unit, harganya 5.800 dan jumlahnya sama dengan 40.600. Dimasukkan ke saldo. Terus dijumlah. Hasilnya 15.300 dan 86.250.000. Masuk yang tanggal 20 yaitu penjualan. Penjualan sebesar 6.600 unit.
6.600 unit kan ini masih ada saldo 8.300. Berarti kita nggak usah ambil yang lain, kita langsung saja ambil yang 8.300. Berarti 6.600 dikalikan 5.500 sama dengan 36.300. Terus ini sama dengan ini dikurangi 6.600 sama dengan sisa 1.700. Dan kan yang 7.000 juga masih sisa, terus ditaruh ke bawahnya. Jadi hasil saldo akhir menurut Vivo adalah 8.700 dengan jumlah 49.950.000. Lanjut yang Vivo. Kalau yang Vivo itu ambil yang saldo akhir dikeluarkan pertama, kebalikan dari yang Vivo. Yang pertama tanggal 1 saldo awal. Dimasukin kayak Vivo tadi 8.200.000, harganya 5.000 dan jumlahnya 41 juta. Terus tanggal 6 ada pembelian 9.000 unit 5.500 dan jumlahnya 49.500. Ini dimasukkan ke saldo kayak tadi. Lanjut yang tanggal 10 yaitu penjualan. Penjualan itu 8.900 unit. Kalau Vivo kan ambil yang 8.200. Tetapi kalau Levo ambil yang harga dari 9.000. Soalnya kan harga akhir keluar pertama. Berarti kan 8.900 dikalikan harganya yang 5.500. Sama dengan 48.950. Terus ini, kan ini masih sisa ya, terus ditaruh ke bawahnya. 8.200, harganya 5.000, terus jumlahnya 41 juta. Terus yang ini kan udah diambil 8.900. Masih sisa 100, ditulis ke bawahnya. Harganya 5.500 dan dikalikan sama dengan 550.000. Lanjut yang tanggal 17 pembelian. Sebesar 7.000 unit, harganya 5.800, jumlahnya 40.600. Dimasukkan ke saldo. Terus dijumlah dari yang 8.200, 100, dan 7.000. Terus lanjut yang penjualan tanggal 20, yaitu sebesar 6.600 unit. 6.600 unit kita ambil yang 7.000, soalnya yang paling bawah. Berarti dikalikan yang harga 5.800 sama dengan 38.280. Terus ini kan masih sisa ditaruh ke bawah-bawahnya. Lah yang 7.000 ini kan udah diambil 6.600, berarti kan masih sisa 400. Ditaruh ke sini terus dijumlah saldo akhirnya sama dengan 8.700 dan jumlah 43.870.000. Ya. Apakah ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke jurnal? Kita lanjut ke jurnal. Jurnal umum. Buatlah jurnal tanggal 6 dan 10 Maret dengan metode perpaktual. Berarti kan tanggal 6 kan terjadi pembelian. Pembelian kalau menurut metode perpaktual kan dicatatnya sebagai akun persediaan barang dagangan sebesar 49.500. Itu dari 9.000 dikalikan 5.500. Terus kreditnya kas atau utang. Apabila dibayar secara tunai maka kas dan apabila secara kredit maka utang sebesar 49.500. Terus tanggal 10 terjadi penjualan. Berarti kan kas atau piutang. Kalau kas berarti yang tunai, kalau yang piutang berarti kita menjual secara kredit. Terus kreditnya persediaan barang dagangan sebesar 106.800. Sudah, apakah ada yang mau ditanyakan?
Apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Sampai kayak muni. Kalau tidak ada yang bertanya, akan kami tutup. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.